Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Bertemu dengan saya, Era Listiani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Pagar Alam. Hari ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan paradigma coaching. Hari ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Ibu Ekriani, yang akan saya observasi di dalam kegiatan ini. Rangkaian dalam kegiatan supervisi akademik berbasis coaching terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Berikut akan kami laksanakan kegiatannya. Selamat sore Bu Ekri. Sore. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap? Insya Allah siap. Baik, Bu Ekri, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita di sore hari ini, Bu? Ya, yang saya harapkan untuk kedepannya, ya, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, dan juga Ibu Ekri mungkin bisa menjadikan ini satu hal yang bisa meningkatkan kompetensi Ibu ya, sebagai guru dan juga sebagai pendidik yang akan mengajar anak-anak ini nanti saat diobservasi memberikan yang terbaik. Benar Bu ya? Ya. Materi apa yang kira-kira akan Ibu Ekri ajarkan nanti? Baik, karena mapel yang saya ajarkan itu yaitu mulok bahasa bersama. Di sini saya akan mengajarkan menulis aksara surat ulu. Baik, aksara surat ulu di mata pelajaran mulok bahasa bersama. Ya, betul sekali. Tujuan pembelajaran apa yang sudah Ibu susun dari modul yang Ibu susun di sini? Ya, pertama tujuan pembelajaran yang saya buat di sini itu peserta didik mampu menganalisis pertama abjad alfabetis dengan menggunakan surat ulu. Oke. Kemudian mereka mampu menulis aksara dasar surat ulu dalam bentuk bahasa bersama. Oke, baik. Dan peserta didik juga mampu memahami tanda baca daripada surat ulu tersebut. Oke, baik. Ini khusus kepada kearifan lokal sepertinya, Bu ya. Ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran yang Ibu susun apa saja, Bu? Apa? Alur tujuan pembelajaran yang Ibu susun di modul Ibu apa saja? Itu menganalisis ya, alfabetis, kemudian menulis, baik. Kemudian menulis aksara dasar surat dulu, baik. Kemudian mereka mampu memahami tanda baca dalam surat dulu tersebut. Baik. Kemudian Bu, setelah ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang Ibu susun tadi, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang ya itu materinya, kemudian materi yang ada dengan saya itu yang akan saya terapkan dengan anak didik saya. Oke, baik. Karena ini adalah bahasa bersama, kemungkinan kalau di internet dan lain sebagainya mungkin terbatas, Bu ya. Jadi kita hanya menggunakan materi ajar yang ada di sekolah kita, begitu ya. Yang ada di buku pedoman untuk bahasa bersama. Oke, baik. Kemudian Ibu nanti kira-kira ketika observasi, kira-kira nih yang akan menjadi kendala Bu Ekri nanti apa saja? Mungkin kendalanya terhadap siswa. Kendala untuk menghadapi siswa atau peserta didik yang akan kita masuki ya. Yang saya masuki itu mungkin ketika mau masuk itu ada beberapa siswa yang susah untuk memperhatikan apa yang disampaikan di depan sini. Mungkin mereka terlalu sibuk di bangku mereka atau kira-kira seperti itu. Kurang fokus gitu Bu ya. Jadi kurang fokus konsentrasi dengan pembelajaran yang akan Ibu Ekri sampaikan gitu ya. Jadi manajemen kelas memang harus, itu namanya manajemen kelas yang harus diperbaiki gitu Bu ya. Oke. Kemudian dari kesulitan yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu Ekri, Ibu sudah punya strategi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi? Mungkin strategi yang saya akan pakai karena mereka ketika kita di depan ketika kita ini berhadapan dengan mereka atau ketika pembelajaran akan dimulai, ada beberapa siswa yang kurang fokus
ketika pembelajaran masuk, itu mungkin strategi yang akan saya pakai untuk mencairkan suasana. Bagaimana caranya biar anak itu fokus. Satu, pertama fokus, kemudian yang kedua mungkin mereka akan tertarik. Tertarik dengan apa yang akan saya sampaikan. Begitu. Jadi dia mempunyai minat begitu Bu Ya. mempunyai minat terhadap pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dan juga memiliki motivasi Ya, gitu ya. ada motivasi belajar yang akan nanti kira-kira Ibu Ekri sampaikan dan hasilnya dapat dilihat secara nyata begitu Bu ya. Kemudian Ibu, jadi kesimpulannya untuk pra observasi hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan di kesimpulannya? Kesimpulannya ya, materi yang akan saya sampaikan nanti, harapan saya apa yang saya sampaikan dengan anak didik ini itu bisa ditangkap dengan mereka. Kemudian apa yang saya jelaskan itu mereka bisa mengulangnya kembali. Kemudian ketika ada tugas atau praktek-praktek mereka bisa membuatnya. Seperti misal saya akan materi yang saya sampaikan itu atau saya berikan itu adalah menulis surat ulu. Nanti harapan saya ketika sudah dijelaskan anak-anak bisa membuat atau buat sebuah cerita dengan surat ulu. Seperti itu. Baik. Jadi Ibu tadi kesimpulannya harapannya agar anak-anak bisa mempunyai minat belajar yang tinggi terhadap pembelajaran Ibu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, betul sekali. Ya. Baik, Bu Ekri, saya kira sudah siap Ibu untuk melaksanakan observasi. Ya, insya Allah siap. Baik, kita akan laksanakan observasinya besok pagi Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ekri. Assalamualaikum Bu Ekri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh siapkan? Semua siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Baik, Lornia. Baiknya. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Ya. Siap untuk belajar hari ini. Boleh berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Doa mulai. Sadaqallahul azim. Ada yang tidak hadir? Tapi tidak hadir? Kalian sama.
kerjaan, Jadi keterangannya apa? sakit, Nah, sebelum materi dimulai, kita ini nak ya, kita belajar kemarin. Sebelum materi kita mulai, nak nanya, masih ingat gak? Maaf, ini materi kita kelas 10 kemarin. masih Masih. Nah, surat ulu masih ada yang tahu? Ada yang hafal? May I borrow your spidol? Yuk. Nanti teringat ada beberapa huruf abjad di dalam surat ulu dalam bahasa Besemak yang tidak digunakan. Huruf apa saja yang tidak digunakan? Teringat? Ingat. Ada huruf apa? Ada huruf O. Huruf O itu jarang digunakan atau ditinggalkan, ya, karena dalam bahasa Besemak O itu sering sekali orang-orang itu tidak menggunakannya. Contohnya, saya mau tanya, Yus, contohnya kata O yang huruf O yang dihilangkan. Contohnya apa? Hah? Ada yang bisa? Kevin? Teringat? Hah? Huruf O. Ada beberapa huruf A, B, C, D, E, F. F itu jarang digunakan dalam bahasa Besemak. Mereka sering sekali dirubah menjadi huruf P, P. Kemudian huruf apa lagi? G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O itu diganti dengan apa lagi? U. Contohnya, contoh katanya apa? Contoh katanya dalam bentuk bahasa Besemak. Apa? Contohnya, ada yang teringat? Ada yang ingat? Apa kemarin? Oh, huruf yang sering sekali ditinggalkan atau bukan ditinggalkan karena dalam bentuk bahasa Besemak huruf O itu jarang sekali dipakai. Sekolah, ya. Sekolah, contohnya ada huruf S, E, K, O, L, A, H. Nah, sekolah di sini mereka sering sekali berubah menjadi sekolah. Nah, sekolah kabah. Nah, sekolah anak kabah. Dan sekolah di mana? Dan berarti huruf O di sini sudah dirubah menjadi U. Gitu ya. Kemudian huruf apa lagi? Huruf apa lagi? Ada huruf O, V, Q. Nah, ada huruf Q. Q dirubah menjadi huruf apa, Kelvin? Miranti. K. Q di sini dirubah menjadi huruf K. Contoh katanya Al-Quran. Nah, Q di sini sometimes ya mereka itu dirubah menjadi huruf K. Al-Quran. Tidak ada kol-kolahnya ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Q, R, S, T, U, V. V, ya, huruf P. Berubah jadi huruf apa? P, Hah? P. Contohnya apa? Contoh katanya apa? Coba yang bisa angkat tangan. Contoh katanya. Yuk. Hah? Pipa. Padahal ya hurufnya seperti ini. Pipa itu bukan yang ini ya. Misal pipa paralon ya. Pipa. Sudah tahu ini tulisannya seperti ini. Tapi pengucapannya pipa, Numpang pipa, kalau ada pipa, beli si air pipa. Nah, seperti itu.
Jadi huruf itu dirubah menjadi masih menggunakan huruf PHG. Ya, ada pernah aku ngomong kayak FIFA, FIFA, jarang ya, Jarang. jarang ya seperti itu ya. FIFA, hidup ayo FIFA. Apalagi orang Besema, mereka selalu mau pipa, ada di pipa. Sudah tahu hurufnya seperti ini. Pernah, tapi ketika orang Besema menggunakan Pipa. kemudian huruf D, and then huruf apa lagi? Z. Ah, huruf X. X, ya, X di sini. Contoh mem ekri, namanya kan ekri ya. Dia dirubahnya menjadi huruf apa? Ah? Hah? Ada yang tahu? Ada. Cak Mem ya, mem ekri ibarat. Mem ekri. Tidak pernah mau ngomongin X3, X3. Tidak ya? Jadi dirubah menjadi huruf apa? K. Contohnya selain daripada nama beautiful name ini ya, nama yang bagus ini apa? Ada lagi? Apa? Ayo, tidak usah nak takut. Apa? Hah? X tadi. Apa? Jadi apa? Kalimat apa lagi? Saperius. Ya, contohnya ada juga saperius. Kalau kita orang bersama galak ngomong apa? Apa? Saperius. Dia galak berubah jadi apa? Saperius. Jadi S itu ya. Nah, itu itulah namanya udah masuk logat bersama juga seperti itu. Dan sudah itu Y, Z. Z. Nah, Z contohnya Z berubah diubahnya jadi huruf apa? Erwin. Diubah jadi huruf apa di kalimat? Z. Huruf Z. Hah? Jadi huruf suaranya tuh besar dikit. Awat suara ini apa namanya? Kalau di rumah suaranya merdu, lagi kan suara Lesti, mau gede tidak. Wah, J, ya. J. Jadi misalnya Z berubah jadi J. Katanya untuk kata contoh kata apa? Hah? Zebra. Jadi J. Zebra. Zebra. Jadi J. Zebra. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Hah? Ayo. Apa? Apa lagi? Zuhur. Ya, zuhur. Dirubahnya jadi apa? Zuhur atau luhur. Kan samtan juga dirubah menjadi luhur. Nah, sudah sembahyang kau udah kapan sembahyang luhur? Ya. Jadi itu ada zuhur jadi luhur. Jadi itu adalah beberapa huruf-huruf yang sering sekali ditinggalkan, bukan ditinggalkan tapi dirubah. Karena itulah namanya ucapan dalam bentuk bahasa Nah, sekarang main tanya lagi. Kalau misalnya ini sekolah Al-Quran, pipa, kemudian ada zebra, zuhur, itu dibuat menjadi tulisan surat ulu. Cak mana? Sekarang memang nanya lagi dengan siapa? Tadi ini. Calvin, nah, tanya Calvin dulu. Masih ada ingat? Kalau huruf A cak mana dalam bentuk surat ulu? Bisa? Huruf A dalam bentuk surat ulu. Oke. Boleh dihapus dulu yang di belakang-belakangnya, boleh. Ini adalah anak di depan. Bisa? Mana? Mana tadi? Coba yang lain harus dulu. Ini agak dulu ya. Ya, huruf A dalam bentuk surat ulu. Ini A. Sekarang B. Kalau B sama mana dia? Ada yang bisa? Erwin boleh? Huruf
saja, only B. Ya, belum B, belum B, belum Bu. B, huruf B. Huruf B itu huruf apa? Huruf B. Ya. B itu ada tanda bulat di samping ya kanan. Ya, sampai benar ya. Kemudian huruf C. Ada yang tahu C? Huruf C, silakan di depan. Oke, boleh. Selanjutnya lagi. Satu huruf lagi. D. Huruf D. Ada yang mau mendakan? Come on. Besar-besar. Ada huruf A, B, C, dan D dalam bentuk surat huruf. Sekarang kalau dia titik satu di bawah, huruf B, kalau dia titik satu di bawah, ini kasih tanda ya, ini kasih hapus ini, kemudian dia dikasih titik satu di bawah, itu jadi huruf apa? Kalau yang ini, kalau yang kasih titik dua di atas, maka dibaca apa? Maka dibaca apa? Chan. Kalau dia sudah ada tanda, berarti kalau tandanya dikasih tanda, maka dia akan dibaca Chan. Sekarang kalau ngerti huruf atau dulu buatlah satu kata. Bisa dah. Buatlah satu kata dalam bentuk surat. Di sini ya nak, di sini. Contoh kata dalam bentuk surat. Mana buat apa? Kata apa? Kata apa dulu? Kalimatnya apa dulu? Untuk kata apa dulu? Kira-kira. Bisa? Hah? Oh, sapu. Oke. Sapu. Huruf S. Ya. S. Huruf S dulu berarti. Itu. Jadi apa itu? Ba. Ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Dari kata sapu. Sapu. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Oke ya, ada yang bisa tadi buat satu kata dalam bentuk surat ulu. Siapa yang bisa? Satu kata dalam bentuk, ya silakan. Teman, sini. Satu kata dalam bentuk surat ulu. Sana. Terang-terang ya, boleh diterangkan lagi. Oke, kata sapu. Ini adalah huruf S. Di sini adalah huruf yang seperti ini adalah huruf S. S kalau dia dikasih titik dua di bawah, maka dia sa. Ini adalah huruf P. Seperti pancing, dia huruf P. Kalau dia titik satu di bawah, maka dibaca U. Karena dia huruf P, maka sapu. Ada lagi? Satu lagi contoh, boleh silakan. Anakku yang soleha atau soleh. Boleh, silakan. Oke, come on.
Satu kata lagi. Apa? Mata. Oke. Thank you. Terima kasih. Ini adalah huruf M. Kalau dia titik 2 di bawah maka dibaca ma. Ini adalah huruf T. Kalau dia titik 2 di bawah maka dibaca A. Ya, titik 2 di bawah maka dibaca A. Karena dia huruf M dan T maka dibaca katanya mata. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang mau nanya? Sampai sini paham? Kilas balik ya, Mem nanya lagi. Kalau dia titik 1 di bawah maka dibaca apa? Titik 1 di bawah dibaca U. Titik 2 di bawah A. Titik 1 di atas I. Titik 2 di atas A. Tidak ada tanda tanda bulat di samping kanan mati. Kemudian tanda lurus dari atas ke bawah. Terus garis miring di atas maka dibaca nah itu adalah beberapa tanda baca. Sampai sini sudah paham semua, sudah bisa. Sekarang Mem kasih tugas untuk kalian. Silakan kalian buat kalimat ya, sebuah kalimat, satu kalimat menggunakan surat ulu. Setelah kalimat menjadi apa? Satu kalimat. Udah satu kalimat dia jadi apa ge? Amala satu kata jadi satu kalimat. Kemudian satu paragraf. Boleh, silakan kalian buat. Silakan. Boleh ya, mau cerita tentang temennya ya, satu kalimat, atau mau menceritakan tentang isi dapurnya. Boleh. Menggunakan bahasa Besema, kemudian juga boleh pakai bahasa Indonesia. Karena yang kita harapkan di sini adalah surat ulunya. Ya, surat ulunya. Misal mama, balik, sandi, rumah, bibe. Nah, itu kan sudah satu kalimat. Jadi kalau sudah dipanjangkan lagi jadi jadi cerita. Mama, balik, sandi, rumah, bibe, balik, batak, pisang. Bas balik kami berage. Kan sudah. Kalau dia tambah lagi kalimat-kalimat nanti kagak akan jadi sebuah paragraf. Nah, boleh silakan kalian buat. Boleh menggunakan bahasa Besema atau bahasa Indonesia. Silakan dibuat. Gitu dulu. Lexta Agustina. Ramadan. Miranti Amanda. Nah. Miranti, kau lah bisa baca, nilainya lah bagus, lah dapat nilai. Jadi give a plus untuk Miranti lah. Boleh silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Jadi untuk hari ini aksara dasar, surat ulu semuanya sudah bisa ya. Sudah bisa semua. Anda sudah bisa membuat sebuah kata dalam bentuk surat ulu. Membuat sebuah kata dalam bentuk surat ulu sudah bisa. Membuat kalimat bisa. Semua jadi bentuk ulu. Kemudian kalian sudah bisa juga buat sebuah paragraf. Jadi untuk itu hari ini Mem cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Kemudian untuk ke depan, terus selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari karena kalian sudah bisa kata dalam bentuk kata, kalimat dan paragraf. Tapi kalian belum bisa membedakan di mana kata sifat, di mana kata kerja, di mana kata
benda. Untuk kedepannya silakan kalian dari kata yang mana kata benda, kata kerja, dan kata sifat dalam bentuk bahasa bersema. Ya, nanti setelah masuk nanti semuanya bisa dong. Ya. Karena buat kata B sudah bisa, saya bisa masak. Aku pacak gulai. Lah pacak kau, lah bisa kau itu ya. Nah, kaget di mana saya bisa masak, mana kata kerja, yang mana kata benda, yang mana kata sifat. Nah, kaget untuk ke depan silakan kalian pelajari nanti. Hari ini cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Doa dulu ya sebelum kita pulang. Boleh? Silakan kalian siap-siap. Silakan disiapkan. Ayo, kita doa sama-sama untuk pulang. Dimulai. Silakan disiapkan. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ekri. Sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kelihatan cerah sekali Bu ya hari ini ya. Bu Ekri kemarin sudah melaksanakan observasi ya di Ya, kelas betul bersama sekali. saya di kelas yang Ibu ajar di mata pelajaran muluk Bahasa bersama. Ya. Oke. Dalam percakapan pasca observasi hari ini, Ya. apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Refleksi dan tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Oke, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, Ibu ingin merefleksikan dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan, ya Bu ya? Ya, dilakukan di dalam kelas tersebut. Nah, apakah yang Ibu lakukan di kelas kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu susun? Ya, menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya susun. Baik. Kemudian dari pembelajaran tersebut, Ibu ya, apa yang Ibu dapatkan selama dalam proses observasi pembelajaran kemarin? Apa yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin? Iya. Itu menambah motivasi belajar siswa. Oke. Jadi siswanya harus dimotivasi belajar agar memiliki minat belajar Ya, yang kuat. memiliki minat belajar yang kuat lah. Baik. Nah, dalam proses itu tadi, proses pembelajaran yang saya observasi kemarin, adakah hambatan yang Ibu temui? Iya, kemarin itu untuk pembelajaran yang kemarin itu saya punya hambatan ya. Salah satunya kurangnya apa ya? Ada beberapa siswa sih, tidak semua, ada beberapa siswa yang kurang interaktif atau ada yang belum paham. Jadi mereka susah untuk fokus. Susah untuk konsentrasi di kelas itu. Jadi hambatan yang Ibu alami di situ adalah kurangnya minat dan motivasi siswa untuk belajar sih. Tapi itu hanya sebagian saja, sebagian daripada siswa. Jadi mereka cenderung pasif gitu. Ya. Baik. Nah, dari hambatan yang sudah Ibu temukan tadi, kira-kira strategi yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan itu apa, Bu? Ya, strategi untuk itu mungkin strateginya saya akan menambah media belajar lah mungkin ya. Jadi biar motivasi mereka itu ada. Kalau ada
media pembelajaran mungkin ya seperti Oke, itu. jadi Ibu mengatasi hambatan tersebut dengan membuat sebuah media pembelajaran Iya. yang menarik untuk anak-anak gitu Iya, ya. iya. Jadi tindak lanjut dari pembelajaran dan strategi tadi yang telah Ibu coba kemarin, itu yang mana kira-kira yang harus Ibu tindak lanjuti? Jadi dari beberapa siswa itu ada beberapa siswa yang kurang minat ya, jadi belum ada motivasi. Nanti kalau misalkan saya ada pakai atau menggunakan media pembelajaran, mungkin itu akan apa namanya menambah motivasi siswa tersebut, mungkin benar. seperti itu. Itu strategi yang bagus sekali Bu Ekri. Ketika anak-anak sudah ada beberapa nih yang sudah bagus, nanti strateginya salah satunya adalah menambah media pembelajaran Ya, seperti yang Ibu rencanakan, ya. gitu Mereka ya. kan sebagian daripada siswa itu ada yang paham, ada yang sangat paham, ada juga yang masih vakum. Mungkin yang sudah paham tadi dengan adanya media pembelajaran akan lebih semangat lagi. Nah, yang lain dia mengikuti. Oh, saya harus ternyata ini bagus, menarik. Jadi yang belum paham, belum mengerti tadi mungkin dia akan tertarik seperti itu. Keren sekali Bu Ekri ya. Setelah pembelajaran strategi yang dicoba tadi. Nah, Ibu kira-kira rentang nilai dari 1 sampai 10 nih. Dari yang Ibu rasakan di dalam kelas ketika dalam proses pembelajaran berada di angka berapa? Boleh jawab jujur. Boleh jangan jujur Ibu. Mungkin 8 ya. 8 ya. Ya. Ibu sudah dapat menyimpulkan bahwa itu adalah angka 8 Bu ya. Ya. Jadi apa yang menjadi tolak ukur Ibu memberikan angka 8 pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu? Apa ya, mungkin ya itu tadi seberapa siswa itu sudah mampu memahami apa yang disampaikan, kemudian ada motivasi untuk belajar pelajaran yang saya berikan seperti itu. Nah, Ibu dari tolak ukur tadi Ibu ya, kita sudah menyimpulkan bahwa kita berada di angka 8. Dalam penerapannya, apakah Ibu menemui kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sudah ingin Ibu terapkan di kelas Ibu tadi? Iya. Aku boleh ulang lagi tanyaannya itu, Bu? Baik. Tadi adakah kesulitan yang Ibu temui dalam penerapan proses pembelajaran tadi? Iya, ada kurangnya interaktif dari sebagian siswa tadi. Iya, sebagian tidak sebagian besar gitu. Tidak ya. sebagian besar, hanya saja separuh bagiannya. Itu seberapa Jadi setengah dari siswa yang di kelas itu belum mempunyai minat yang tinggi gitu ya. sebagian siswa. Sebagian siswa belum memiliki minat terhadap Ya, pembelajaran. itu membuat saya sulit untuk menyampaikan apa yang ada di materi tadi. Baik. Nah, setelah saya mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi dan juga apa saja kesulitan yang Ibu alami, strategi apa kira-kira yang bisa Ibu Ekri laksanakan untuk mengatasi masalah itu tadi? Ya, mungkin strateginya ke depannya interaktif dengan siswa tadi mungkin akan lebih banyak lagi interaksinya dengan anak-anak, akan memberikan motivasi yang ini lagi dengan anak. Kemudian akan saya tambah metode pembelajarannya. Oke, luar biasa Bu Ekri sudah benar-benar runut begitu Bu ya, mulai dari strategi pembelajaran, kemudian ada modelnya juga dan juga ada media yang akan ditambahkan. Mungkin dengan adanya media mereka akan lebih tertarik lagi. Misalnya tentang media yang telah Ibu sudah ketemu idenya nih. Iya. Nah, media apa yang Ibu gunakan nih untuk murid-murid tersebut? Mungkin nanti kedepannya saya akan pakai media PowerPoint ya, menggunakan Enfocus. Ini kan berwarna, mungkin mereka akan tertarik dengan siswa ini kalau dikasih yang warna-warna merah, mungkin dia akan lebih cerah gitu kan. Jadi mereka mudah untuk menyerap. Kemudian mungkin salah satunya itu mungkin adanya alat peraga karena kami saya materi yang saya sampaikan itu mapel muluk bahasa bersama. Nah, mungkin dengan alat peraga. Jadi mereka akan tertarik. Jadi media yang akan digunakan adalah PowerPoint dan juga ditambah dengan alat peraga. Ya. Hasilnya mungkin akan luar biasa sekali ya karena sudah lengkap sekali begitu. Ya. Dalam proses observasi pembelajaran kemarin Bu, Ya.
apa saja yang sudah Bu Ekri capai dan sudah telah dilakukan di dalam kelas kemarin? Apa ya? Tingkat A. Mungkin apa yang telah Ibu lakukan yang selama ini, mungkin Ibu berpikir, oh ini tidak bisa dilaksanakan, ternyata setelah Ibu coba ketika di observasi pembelajaran, strateginya bisa digunakan. Apa yang Ibu? Ya itu tadi, dengan penambahan harus ada penambahan media. Oh gitu Itu. ya. Jadi ketika Ibu di dalam kelas ini yang tercapai dalam strategi manajemen kelas dan juga interaksi siswa sudah tercapai Bu ya, dan akan ditambah dengan media pembelajaran. Ya, maksud saya seperti itu. Iya baik. Terakhir Bu Ekri, nah harapan Ibu ke depan nih dan bagaimana perasaan Ibu setelah adanya proses supervisi dengan pola berpikir coaching ini, apa yang Ibu rasakan? Ya, yang saya rasakan adalah untuk memotivasi saya sendiri ya, menambah kompetensi ya, belajar mengajar saya. Kemudian apa lagi? Kemudian Ibu, harapannya ke depan Ibu seperti apa? Harapannya ke depan lebih menjadi seorang guru yang lebih berkompeten lagi. Baik, luar biasa sekali Bu Ekri, dan saya harapkan setelah adanya proses supervisi akademik dengan pola berpikir coaching ini akan membawa Bu Ekri ke kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga Bu Ekri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ya, yang betul Ibu sekali. alami, dan juga Ibu Ekri juga merasa senang dan bahagia dengan proses yang terjadi Iya, bahagia. selama beberapa hari. Jadi kita bisa mengetahui menilai diri sendiri ya, seperti Baik, itu betul, kira-kira. benar sekali, Ibu. Jadi kami, saya sendiri berterima kasih, mohon maaf Bu Ekri Ya. sudah mengambil waktunya, dan luar biasa saya mendapatkan banyak hal dari apa yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Bu Ekri. Sama-sama Ya, Munarah. selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam.